Jadi lu menyambut tahun baru Ya, hanya sobek kalender aja. Ganti ke tanggal 1. Memungkinkan untuk tercapai nggak di sebenarnya di? sulit. Terus ngapain lu jadi resolusi, jing? Kan udah gue bilang mencobai diri sendiri. Ketemu lagi di Biar Baper channel. Lupa kan? Ya, ketemu lagi pokoknya di Biar Baper. Ulang nggak nih? Salah. Capek gue. Ini udah tag 5. Gak apa-apa. Nama juga YouTuber pemula. Oke. Pertama-tama kami dari Biar Baper, mumpung masih suasana Natal, kami ingin mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022 kepada semua teman-teman yang merayakan. Dan juga mungkin selamat tahun baru. Apa mungkin ya? Emang pasti tahun baru ya? Kalau nggak ada sih. Kalau nggak ada, waduh. Apa? 2012 kiamat. Padahal gitu kan 2023 kiamat. Jangan. Oke, selamat Natal kepada semua teman-teman yang merayakan. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Dan ini secara khusus kita bikin episode Natal enggak juga sih. Secara khusus kita bikin episode akhir tahun. Akhir tahun. Di akhir tahun ini 2022 pandemi naik enggak? Kenapa ngomongin pandemi? Masuknya dari sini. Kaget loh. Jadi serius, kita udah ngomongin pandemi udah yang lalu. Gini, kita mau ngomong ini akhir tahun tuh biasanya ada hubungannya sama ke tahun depan, persiapan menyambut tahun depan, tahun yang baru, hubungannya dengan resolusi. Nah, resolusi tahunan, resolusi tahun baru gitu. Jadi resolusi tahun baru ya. Iya. Nah, yang lucu adalah, bukan lucu sih, sebenarnya yang menarik adalah resolusi itu bukanlah budaya Indonesia sebenarnya. Jarang tuh terjadi sebenarnya ada resolusi janji-janji tahun baru gitu. Karena resolusi itu sebenarnya budaya barat, cuma kemudian diadaptif lah ke Indonesia sama kayak Valentine gitu. Oh iya. Teman-teman gue banyak soalnya punya resolusi. Nah, jadi kita mau ngomongin itu. Jadi sebenarnya kan resolusi itu kalau di bahasa Inggrisnya keinginan yang kuat gitu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, makanya sifatnya biasa ada daftar. Oh, tahun depan gue mau ini. Nah, itu yang terjadi gitu. Dan kayaknya sih udah bertahun-tahun juga gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita bikin resolusi nggak sebenarnya? Nah, gimana? Saya. Saya enggak. Saya enggak. Jadi lu menyambut tahun baru Ya, hanya sobek kalender aja. Ganti ke tanggal 1. biasanya kalau tahun baru bakar-bakaran habis itu hujan tuh kan. Oh iya. Oh, karena lu ini ibadah ya, bisa ada ibadah. Gue sih ada ibadah biasa, ibadah akhir tahun. Biasanya. Kalau Batam bukannya ada loh. Aja ibadah akhir tahun. Tapi maksud gue mandok kata itu bisa dibilang sebagai Mandok kata tuh ini apa namanya berucap gitu, berucap sederhana banget ya. Mandok kata tuh berucap ya. Bukan dibilang resolusi sih, lebih kepada nggak tahu kalau gue di keluarga gue akhirnya seolah-olah mandok kata tuh pesan kesan dari setiap orang biasanya Itu dari dan untuk. dari untuk dengan ucapan. Kalau dudu tuh dari untuk dengan ucapan. Bisa dudu. Biasanya kan orang tua kepada yang lebih muda, tapi kadang-kadang yang lebih muda dikasih momen bukan masalah pesannya, tapi masalah supaya lu terbiasa ngomong. Nah, itu hal yang baik juga kelihatannya dibiasain di keluarga Batak ya. Cuma gue gak tau keluarga lain. Keluarga gue sih gitu. Jadi semua orang tuh disuruh ngomong. Akhirnya kadang-kadang sih jadi momen juga nih, siapa nih mau gue tembak nih. Gue ungkit kesalahan dan gitu. Enggak juga sih. Enggak. Gue juga Batak. Sejak itu gue gak pernah datang lagi. Saya beda untungnya ya. Bakar-bakaran aja. Nggak ibadah ya? Ini dia. Nggak ada ibadah akhir tahun ya? Nggak ada. Di gereja doang kali lu ya. Di gereja doang. Ya, Kalau gereja panjang biasanya men. Besok ada itu apa? Daftar orang yang meninggal tahun itu panjang. Iya. Panjang. Anjay. Ya, nggak apa-apa. Itu kan untuk mengingat. Tapi ya itu resolusi. Ardi nggak. Kenapa? Kenapa enggak ya? Nggak usah juga ya. Tapi kenapa enggak juga boleh? Kenapa nggak boleh? Cuma poinnya adalah, tapi nggak pernah lu bener-bener, tahun depan. Tapi ini resolusi ini secara khusus di akhir tahun ya, karena kalau gue ini sedikit. Kalau gue lebih pada setiap gue ulang tahun Agustus. Oh gitu. Jadi gue biasanya setiap Agustus jam 12 malam 19 Agustus tuh gue akan doa ini keren ya. Fakta
fakta baru lagi. Selain FOMO, suka doa. Fakta baru lagi. Orangnya ini pasti gitu. Kenapa malu ya kan? Gak masalah, Lon, gak masalah. Agak geli gitu ya, ngakuin gimana ya? Itu terjadi sih, cuma kenapa geli? Enggak sih, harusnya gak boleh geli. Harusnya gue bangga ya. Harusnya gue bangga bahwa gue berdoa setiap tahun. Secara khusus. Harusnya setiap hari sih, Lon. Iya. Berdoa secara khusus di jam 00 biasanya Agustus, 19 Agustus gue lahir. Itu biasanya gue ini reflektif aja. Gue tahun itu pencapaian udah apa, kira-kira gue tahun depan mau ngapain gitu. Tapi tidak di akhir tahun. Apakah gue mengucapkannya sebagai sebuah resolusi, janji? Nggak janji sih kayaknya ya. Lebih ke harapan. Gue harapannya tahun depan ini. Tahun depan. Setahun ke depan ini. Setahun ke depan ini. Tapi gue juga sama kayak Ardi. Resolusi tahun baru tuh enggak sih. Enggak jadi sesuatu yang wajib gitu. Karena kalau gue lihat tadi bicaranya teman-teman gue tuh ada juga tuh yang bikin itu ada kayak daftar gitu ada daftarnya gitu. Iya. Gue mau apa gitu. Nah yang lucu tuh kadang-kadang gue ngeliatnya ada beberapa poin yang dibawa ke tahun berikutnya. kayaknya nggak terlaksana nih tahun ini kan. Ya nggak apa juga sih. Ya, gitu. nggak masalah sih. Cuma kalau gue sih kayak gimana ya? Misalkan ada resolusi gitu ya. Kayak itu mungkin kalau resolusi gue ngeliatnya lebih ke target kali ya. Target tahun depan tuh mau ngapain atau gimana. Cuma kan itu bisa diperbarui terus-terusan. Gak mesti dalam setahun baru lo bikin gitu. Gak mesti harus tahun depan saya mau kurus. Ternyata tidak. Tahun depan lagi mungkin. Tapi pernah gak lo secara serius memang punya daftar itu, terus lu checklist gitu? Kalau target ada. Cuma kalau secara resolusi sih enggak ya. Kalau resolusi tahunan gitu enggak, cuma kalau bisa target bulan ini mau ngapain gitu. Oh, berarti lebih jangka pendek menengah gitu. Iya. Misalnya harus dalam setahun tercapai A B C D gitu enggak ya? Enggak. Kilo gitu. Itu menurut gua terlalu jauh. Buat gua itu terlalu jauh. Karena hidup hanya harian. Orangnya bersyukur deh, bagus nih. Sama. Gue juga gak ada sih. Lu enggak juga ya? Enggak ada juga. Sama aja. Enggak ada resolusi gue. Maksudnya apa gitu, apa target, tahun depan gue mau ke Bali 3 kali gitu. Ngapain Bali 3 kali ya? Enggak usah. Itu gak usah resolusi. Healing. Henry Bell itu masih gue resolusin. Bisa gue jalanin sekarang juga. Iya. Bagus. Gue suka. Nah tapi sebenarnya kayak gitu juga loh menurut gue ya. Lu kalau mau berubah gak perlu resolusi. Itu kayak apa ya, panduan doang kan sebenarnya untuk lu ngelakuin gitu. Tapi ngeset targetnya itu sih kalau menurut gue. Kalau gue dari sisi lain ngeset target nih. Artinya memang ada orang-orang yang senang gitu punya target yang harus mereka capai sehingga proses ini bisa gue jalani, bisa gue mulai gitu. Di tahun itu. Setahun ke depan lah kira-kira gitu misalnya. Atau ya di tahun itu dalam hal ini resolusi tahunan gitu kan. Berarti kita nggak terlalu gitu ya kayaknya ininya. Gue gak mau kecewa aja sih. Gue pas tahun baru berikutnya kok malah belum ada kecoret. Gak usah lah. gue lebih nggak mau berekspektasi lebih sih. Taruh diri gue Kayak nggak bisa. Ekspektasinya tinggi juga ekspektasi gue nih. Yang lucu di medsos tuh beredar tuh lucu-lucuan kayaknya. Cuma gitu dia punya beberapa resolusi gitu ya. Misalnya punya tabungan 100 juta gitu, terus beli HP, terus beli kondangan gitu, terus dicoret menabung 100.000 gitu, terus beli casing HP gitu, tambah jadi ada pencapaian, jadi direvisi. Tapi itu mengingatkan gue pada ini, bermimpilah setinggi bintang katanya, kalau supaya lu jatuh lu masih di awan. Cuma setuju nggak misalnya gini, karena menurut gue ya kalau lu punya target itu, gue setuju Ardi tadi, bukan masalah tahun depan mesti tercapai, tapi paling mal ada patokan gue targetnya itu tuh, bahwa nggak tercapai tahun itu ya nggak apa-apa, tapi gue udah di step mana dibanding gue revisi target jadi turun nih nggak sih. Pengen punya mobil gini misalnya targetnya adalah tahun depan gue harus punya mobil, oke nggak apa-apa, baik, beli ban dulu. beli mobil-mobilan, nggak Beli Hot Wheels. punya poster. Kalau teman gue ada tuh yang modelnya kayak gitu. Mobil. Boleh juga, masa nggak boleh Gak sih? masalah. Temen gue ada yang model kayak gitu. Jadi Gimana? Beli ban dulu. Bukan. Ini gue baru pertama kali juga waktu itu denger waktu zaman awal kuliah tuh. Kan zaman gue awal kuliah laptop juga nggak semua orang punya gitu kan.
terus bilang dia tiba-tiba bawa tas laptop gitu gede bro. Terus udah beli laptop aja lo, kemarin baru ngomongin mau beli laptop itu. Agak cuy, ini gue beli tasnya dulu, laptopnya tahun depan. Kebeli nggak laptopnya tahun depan nih? Tahu lo kebeli nggak? Tahu lo? Tahun depannya pindah kuliah. Gue penasaran apa lu kenal? Kayaknya kita kenal. Jadi gue nggak tahu target tercapai apa enggak. Tapi bagus menurut gue itu bagus ya, artinya ada progres. Iya, Seenggaknya iya. kan daripada kayak tadi cuman direvisi atau jadi di atas kertas doang gitu. Ini mah punya tasnya dulu kan memotivasi juga tuh. Tasnya lama-lama wah bisa beli mouse-nya dulu. Ngapain ya beli mouse nggak pakai laptop? Ya tapi jadi dicengin saya. Gede banget tuh tas. Tapi kenapa dicengin? Kirain gitu. Kenapa? Kenapa dicengin? Iya, karena kita aneh aja gitu. Kenapa lu bisa kepikiran iya dah gue beli tasnya dulu gitu. Terus Tapi itu kan counterproductive juga loh, misalnya tasnya jadi boros. jadi boros. Harusnya dia nggak perlu tas baru. Iya. Tahu Iya, aja buat laptopnya. Gue setuju aja. Berarti ya. Tapi progres bagus. Mungkin dia mau ini kali, mau apa, disugestiin. Iya, gue punya laptop, gue Gue punya laptop. Ada beberapa Terus temen gue kayak habis gitu. ngeluarin buka tas gitu kan begini. Ya ada apa? Organ kali, organ tunggal. Mau main sulap. Organ tunggal. Tiba-tiba gak dapet laptop di organ tunggal. Nyari duit bro buat beli laptopnya. Bagus. Kita setuju. Itu bagus. Itu bagus tuh. Bagus. Ya. Tapi gini, kalau misalnya kita harus anggaplah kita harus beresolusi ini akhir tahun 2022 sih. Ya. Mari kita membuat resolusi pribadi untuk tahun 2023. Kira-kira apa resolusi kita? Kalau bahasanya Masing-masing. mari kita mencobai diri kita sendiri di tahun depan. Aduh, sekarang terekam lagi di medsos. Dan udah dapet belum tuh ini video? Gue males jadinya. Seandainya. Ini seandainya aja ya. Jangan ditagihin. Jangan ditagih ya. Misalnya. Please, jangan ditagih. Misalnya kalau kami mau bikin nih resolusi, misalnya gitu. Gua apa ya? Lu apa di duluan dah pokoknya. Jadi gua duluan. Kita mau ngukur habis mana nih resolusinya. Tahun depan ya. Berarti tuh dalam 12 bulan dari 12 bulan ya. Ya anggaplah kita Desember 27 Desember tahun 2023 kita akan ngobrol lagi nih. Nah, ya. kira-kira gitu. Oke. Apa ya? Itu episode berikut di tahun 2023. Ya. Resolusi yang kemarin. Resolusinya biar baper, bikin episode resolusi tahun depan. Ini bagus. Biar gak mikir lagi. Lanjutan dari ini. Tunggu ya setahun. Kami akan checklist. Lihat aja ketahanan kami gimana. Loh enggak, kita sampai ganti presiden aja gitu. Biar baper akan sampai ganti 2024. presiden. Karena kami mau mendukung tidak ada presiden. Serem banget. Enggak. Oke. Apa? Resolusi Turun 12 kilo. Jadi sebulan sekilo. sebulan sekilo. Achievable tuh ya? Memungkinkan untuk tercapai nggak sebenarnya di? Sulit. Terus ngapain lu jadi resolusi, jing? Kan udah gue bilang mencobai diri sendiri. Tapi kalau sebulan sekilo itu masih batas wajar kan? Iya. Masih batas wajar gitu. Kalau nggak tercapai ya Apa emang lo gua akan aja nyerah pernah. pas bulan pertama kali? Cuma turun 75, 0,75. Gue gak bahasa udah lah. Gak usah. Sambung nih, 1/4 kilo lagi nih. Anjir. Ini gara-gara ramen. 1/4 kilo dia nyerah bangsa. Dia gak targetin bulan berikutnya harus nambah 2 kilo. Enggak, gue nyerah aja. Kayak target gue jadi naik nih. Naik 12 kilo. Aduh. Sebelum berikutnya. Oke, Iya, turun. gitu. Turun. Caranya. Nah, caranya Caranya kita pikirkan belakangan lah. Itu dipungut di jalan aja caranya. Dipungut di jalan. Ambil jalan aja. Oke. Kalau apa? Kalau gue, aduh, belum kepikiran gue. Apa ya? Nabung kali ya gue. Berarti Gue pengen nabung. nabung, tapi maksud gue pengen ada nominal sekian lah di ini gue. Karena menurut gue kalau
bisa dapat itu ada banyak luasan gue untuk ngelakuin hal-hal lain lah. Misalnya gue pengen nonton konser, mau ngapain, lebih freedom aja, lebih freedom. Oke. Kalau gue kayak gitu aja sih. Kenapa gue pengen punya nominal itu, menurut gue ini bisa bantu gue untuk ngapa-ngapain. Enggak, tapi kan gini, lu mencapai misalnya anggaplah 10 juta gitu misalnya, anggap 12 juta deh, 1 juta sebulan, kita di artis sekilo sebulan. Iya. 12 juta tercapai, lu pengen nonton apa? Kan habis. Apa Gimana? Pengen nonton apa? Ya pengen nonton Nonton konser, konser. pengen beli Oh, ini. jangan Kan habis. dong. Kan Maksudnya gimana? Ini tabungan ini stay. stay. Oh. Stay. Emang nggak bakal kepake. Oke. Uang dingin berarti ya, uang dingin. Kecuali ada Piala Eropa. Tahun depan ada kalau gue nggak tahu. 2024. Ya teman-teman, tahun depan kita ngecek buku rekening Henry. Ditampilin di sini. Spill ATM. Ya, ya. Kalau gue itu sih mungkin Oke, ya. oke. Mau ada target sekian lah yang gue pengen Oke. capai. Kalau gua apa ya? Kalau gua bisa mencapai tahun depan aja gitu. Bisa sampai tahun depan ya bagus kayaknya umurnya. Aduh. Tapi kalau gue ya, gue juga bingung sih pencapaian. Itu dia tadi, bener ya. Maksudnya kalau sifatnya barang, sebenarnya bukan sesuatu yang harus. Gue tipikal misalnya beli barang gitu. Gue bukan sesuatu yang harus gue rencanain gitu kan. Ya kalau lu butuh pasti langsung mulai. Nggak Oh, perlu iya. harus misalnya nih. Kayak gue sekarang sedang kredit rumah misalnya gitu. Waktu dulu gue mau kredit rumah, gue pengen punya rumah, ya udah gue mulai kreditnya. Karena gue sanggupnya kredit, nggak bisa beli cash gitu. Ya udah, menurut gue sih begitu. Misalnya gue pengen punya mobil, kebutuhannya datang dulu gitu, bukan yang menurut gue agak aneh saat gue tahun depan harus punya mobil. Buat apa? Gitu kan, jadi aneh kan. Sama kayak tadi sebenarnya sih masuk akal juga dibilang Ardi, gue tahun depan mau kurus terus gitu. Nggak, mungkin bisa gue tahun depan mau lebih sehat, berarti kan sebenarnya polanya yang berubah dibanding mau kurusnya. Polanya yang berubah. Kalau gue tipikal lebih begitu sih. Jadi kalau disuruh resolusi bingung ya. Suruh resolusi apa Tapi ya? kalau di kurus tiba-tiba jadi sakit, Narkoba. Saya naikin berat badan lagi. Tiba-tiba narkoba. tapi kalau kayak gitu kan nggak perlu resolusi jadinya. Ya udah lu lakuin aja apapun perubahan. Itu bisa lu lakukan setiap saat. Misalnya tiba-tiba minggu depan gue kayaknya gue Kayaknya gue butuh mobil nih. iya atau Oh iya, gua- kan bener Tapi kan? emang bener gitu sih. iya makanya gue bilang jadi kebutuhan resolusi, makanya gue gak pengen resolusi. Menurut gue kalau lu pengen berubah apapun dalam hidup lu, ya udah lakuin aja di saat itu, di hari berikutnya. Ya. Gitu. Artinya sebenarnya tadi kita tidak bilang bahwa orang yang punya resolusi salah kan bukan. Enggak. Tapi ya itu kan gaya orang Iya. dalam mencapai sesuatu kali gitu ya. Iya. Tapi kenapa kita nggak punya resolusi? Ya bukan ngapain sih, tapi kelihatannya hal-hal yang lu mau atau pengen lu capai ya sudah jalankan saja langsung Iya. kayak gitu untuk mencapainya. Gitu. Iya, itu mentalitasnya aja beda mentalitas. Anjing. Beda mentalitas. Iya. Sulit nih. Iya. Sulit nih. Gua Jangan lu. gua belum sampai ke tahap sana sih. Gua lebihan tadi dipungut aja di sambil jalan. Tapi kalau gue nggak kepikiran untuk bikin resolusi untuk kayak gue jalanin apa, jadiin target kan. Misalnya gue mau berhenti minum alkohol, ya udah Berhenti ada aja ajakan gitu. langsung aja berhenti gitu. Iya. Berhenti ngerokok, ya udah langsung berhenti gitu. Ya oke. Mungkin juga bisa juga misalnya resolusi ini kalau gue lihat contoh teman-teman gue misalnya sesuatu yang memang pencapaiannya butuh berbagai proses dulu. Gitu. Jadi memang tidak bisa langsung gitu, harus ada persiapan. Tapi ngapain? Ya jalanin aja. Ngapain juga lu? Enggak sih. Punya Nggak rencana masalah, baik, nggak punya masalah, rencana nggak baik masalah. ditulis di atas kertas baik untuk jadi jadi pengingat, jadi ini gitu kali ya. Tapi nggak harus momen khusus untuk kemudian bisa Iya. memulai melakukannya Iya. gitu ya. Yang paling penting gak mesti di-share juga. Iya. Mungkin Buat diri sendiri aja. tapi Gua- ada orang-orang yang bikin Iya. gitu kali di. Banyak kalau beberapa teman gue ada Mhm. yang kayak gitu, karena kayak misalnya contohnya kayak pengen kurus, dia kayak ngomong kayak gitu supaya teman-temannya notice nggak ngajakin dia jajan. Sebenarnya semudah itu, tapi gue kayak mikir ya lu kalau Ini lo kurus apa? Ini lo apa namanya? nah, teman-teman gue Enggak kan dia udah nyerah. Tahun bulan pertama aja udah nyerah. gue lewat jam 12 habis itu masih ada bakar-bakaran udah nyerah gue. Wah masih belum habis nih. Tapi ada benarnya juga maksudnya dengan dia mengutarakan lingkungan sekitarnya akan notice dan akan mungkin menyesuaikan pendekatan atau Menyemangati. terhadap dia ya, bisa menyemangati, bisa Kan mengingatkan, bisa menjatuhkan. menjatuhkan boleh, bisa menghindari. Maksudnya kita tadi kan misalnya gua mau nabung misalnya tadi menabung sekian ratus juta misalnya gitu. Berarti kan teman-temannya kemudian ini jangan diajak jalan nih.
ini jangan diajak nongkrong nih gitu. Gue FOMO tapi kalau ngajak gue sih terus gitu. Tanggal 19 Arctic Monkey udah jual tiket. Gue ada aja sih. Ya udah ikut, tapi gue harus nabung. Ribet lo. Banyak kali pembenaran kaunjing. Jangan lo nyeret-nyeret kita, jalanin aja sendiri. Iya. Ya, tapi kalau gue punya resolusi, setidaknya diajak adu loh, masa. Ya. Dia nggak pengen out group aja. Iya. Dia nggak pengen out group. Kan diajak gue tetap in group, tapi gue nolak aja. Nggak tahu lo diajak last minute. emang supaya opsi. terajak aja. Entah opsi, entah supaya terajak aja, supaya sopan aja, supaya sopan Aja. Tapi nggak apa-apa berarti ya, kalaupun dia mau ngutarain. Iya. Tapi itu sesuatu yang ini nggak, sesuatu yang aneh nggak buat kita. Buat apa nih orang? Kalau ada orang yang ngutarain, wah lu sih gue tahun depan bilang ini. Lu biasa kalau ada teman lu begitu, apa respon lu? Waduh. Enggak nih kayak kalau Macam gue gak kenal aja. kayak kalau respon kita semua sama nih. Kayak Enggak. kita semua sama. Enggak, kalau dia kan parah dia. Di hati kan. Itu Kenapa kita jadi ngetawain orang punya resolusi? Enggak masalah. ya mungkin kalau gue Ya karena ini teman. kalau gue secara pribadi gue nggak bakal ngomong kayak gitu ke orang sih sebenarnya. Oh iya, kita tahu lu Kalau sih. gue ngelakuin aja. Gue nggak bakal ngomong. Makanya kalau ada orang ngomong ke gue suka. Oh gitu ya udah. Iya semangat ya. Iya, Tapi gitu doang iya. sih. Tapi dalam hati, Iya, iya. nah ini sih, ya kan itu buat diri sendiri aja. Iya. Heeh. Kita tidak tidak menyela atau menghina orang yang bebas lah ya dia Iya, mau bikin resolusi iya. buat diri Tapi sendiri. gue akan nyela sih. Tapi kalau orang itu deket, kalau orang itu deket banget sih. Iya. Karena kita Jadi pengen bulan ngecekin Maret. aja. Ya. Kalau di bulan Maret gitu dia berubah kayak katanya ini. Itu enak banget tuh. Kalau kita orang cie yang mau nabung, cie yang pengen berhemat gitu. Aduh, iya lagi. Kita teman macam apa? Ya nggak karena dekat. Itu kan ngingetin, Karena fungsi dekat, ngingetin. iya. Kalau orang yang kita kenal sih enggak lah, ngapain? Orang nggak kenal nggak tahu juga resolusinya apa. Kalau tahu sih kita celah juga. Emang pengen nyela aja. Cie. Oke, ya kira-kira itu tentang resolusi di penghujung tahun 2022 ini. Tadi gitu lah ya, kalau mau resolusi bikin aja. Kalau mau dimulai aja, ya nggak apa-apa gitu. Tapi bagus juga punya target. Mudah-mudahan ya bagus juga punya target. Kalau nggak bisa tercapai ya kejar terus aja. Iya, Setidaknya kan udah ada yang lu bilang tadi loh. udah ada progresnya. Progres. Dan juga ada ini ya, ada ukuran mau kemana, harus ngapain gitu ya. Oke, sampai situ kira-kira di penghujung tahun ini untuk teman-teman yang akan menikmati tahun baru silahkan mencapai mimpi-mimpi baru. Sampai ketemu di episode Biar Baper di tahun 2023. Thank you. Ya.